Salam dan salam sejahtera. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial dan pendidikan. Penjelasan dan makna perubahan sosial. Menurut para ahli, yang pertama Seueur Marjan mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mengaruhi sistem sosialnya, termaksud di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilakuan antara kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, Kingsley Davis menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Yang ketiga, Samuel Coing mengartikan perubahan sosial sebagai modifikasi yang terjadi pada pola-pola kehidupan manusia. Dampak perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Dampak perkembangan teknologi baru terhadap proses belajar dari The Next Generation menurut Tiller 2002 ini antara lain adalah 1. Interaktif. Budaya interaktif membutuhkan proses belajar yang berbeda karena pembelajar tidak lagi bersifat pasif, melainkan aktif. Pembelajar dapat dengan leluasa berinteraksi dengan sesama pembelajar maupun pakar, baik secara langsung maupun menggunakan perangkat internet. 2. Partisipasi. Dalam proses interaksi tersebut, si pembelajar merupakan partisipasi, bukannya objek yang hanya menerima segala sesuatu tanpa kritik. 3. Diskursus. Dalam proses interaktif tersebut, si pembelajar secara aktif mengadakan diskursus mengenai segala sesuatu tanpa kritik. Contoh dalam perubahan sosial dalam perkembangan teknologi digital yang mulai dirasakan dari SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Contohnya itu seperti dalam bangku sekolah dasar atau SD. Perubahan sosial dalam perkembangan teknologi belum terlalu mencolok karena masih dalam sistem teknologi digital yang terbatas dan siswa-siswi belum mengenal bagaimana cara penggunaannya. Dan setelah beranjak ke sekolah menengah pertama atau SMP, perubahan dari teknologi sudah terlihat, di mana anak-anak di sini sudah bisa mengoperasikan dan bahkan teknologi digital sudah mulai menguasai diri mereka, dan itu membuat perubahan dalam cara pandang sosial mereka. Setelah itu, mereka beranjak ke sekolah menengah atas atau SMA. Di sini para peserta didik sudah sering menggunakan yang namanya teknologi digital karena dalam pembelajarannya berkaitan langsung oleh teknologi digital, karena dengan adanya teknologi digital ini dapat memudahkan dalam mencari referensi pembelajaran yang mereka kurang pahami. Dan begitu juga dalam perubahan sosial, kita bisa melihat dalam sekolah para peserta didik dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya sudah secara aktif. Bahkan mereka lebih sering bertukar pikiran dalam mencapai tujuan atau dalam memecahkan persoalan dalam pembelajaran maupun dalam lingkungan sosialnya. Dan setelah itu mereka memasuki yang namanya perguruan tinggi atau disingkat PT. Di sini lebih menantang lagi karena perubahan sosial dalam teknologi digital kita harus memahami secara baik bagaimana cara menggunakan teknologi ini dengan baik agar kita tidak tersalah langkah atau terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Karena teknologi digital ini sangat memengaruhi dalam perubahan tingkah laku atau interaksi kita di mana saja kita berada ataupun dalam lingkungan sosial kita. Jadi, polannya di sini adalah kita harus menggunakan
setiap kemudahan dengan teknologi digital yang ada dengan cara yang baik dan bisa bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain, karena itu sangat berpengaruh dalam perubahan sosial setiap orang maupun dari kita sendiri. Berbagai keterampilan yang harus dikuasai peserta didik untuk menyongsong perubahan sosial. Adanya perubahan paradigma berimplikasikan pada berubahnya tuntutan akan keterampilan yang dimiliki oleh manusia di masa yang akan datang. Berikut ini adalah sejumlah keterampilan tersebut, dan untuk mencapai keberhasilan di era literasi digital menurut Berhart 2003 diperlukan sejumlah keterampilan sebagai berikut. Basic literacy. Kemahiran bahasa khususnya dalam bahasa Inggris dan berhitung diperlukan untuk pekerjaan dan mengembangkan pengetahuan di era digital. Scientific literacy. Pengetahuan dan pemahaman tentang konsep-konsep dan proses ilmiah diperlukan untuk pengambilan keputusan pribadi, partisipasi dalam urusan sipil dan budaya, dan produktivitas ekonomi. Economic literacy. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah ekonomi, perubahan kondisi ekonomi, dan kebijakan publik. Technological literacy. Pengetahuan tentang apa itu teknologi, cara kerjanya, apa tujuannya, dan bagaimana penggunaan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Visual literacy. Kemampuan untuk menafsirkan, menggunakan, menghargai, dan membuat gambar dan video dengan konvensional dan maupun media abad 21 dengan cara berpikir yang maju untuk komunikasi, pengambilan keputusan, dan pembelajaran. Information literacy. Kemampuan untuk mengevaluasi informasi di berbagai media, mengenai kapan informasi dibutuhkan, mencari, mensintesis, dan menggunakan informasi secara efektif, serta menggunakan teknologi, jaringan komunikasi, dan sumber daya elektronik. Multicultural literacy. Kemampuan untuk memahami dan menghargai persamaan dan perbedaan dalam hal kebiasaan, nilai-nilai dan keyakinan budaya sendiri maupun budaya orang lain. Global awareness. Pengakuan dan pemahaman tentang keterkaitan antara organisasi-organisasi internasional, negara bangsa, entitas ekonomi publik dan swasta, kelompok sosial budaya, dan individu di seluruh dunia. Kedua adalah inventive thinking, yang meliputi adaptability and managing complexity, yaitu kemampuan beradaptasi dan mengolah kompleksitas. Yang kedua, self-direction, pengarahan diri. Yang ketiga, curiosity, creativity, and risk-taking, yaitu rasa ingin tahu, kreativitas, dan keberanian mengambil resiko. Higher order thinking and sound reasoning, yaitu pemikiran dan penalaran yang tinggi. Effective communication, yang meliputi teaming, collaboration, and interpersonal skills, yaitu pekerja kelompok, kolaborasi, dan keterampilan interpersonal. Yang kedua, personal, social, and civic responsibility, yaitu tanggung jawab personal, sosial, dan kemasyarakatan. Yang ketiga adalah interactive communication, yaitu komunikasi interaktif. Yang bagian keempat yaitu high productivity, yang meliputi
prioritizing, planning, and managing for results, yaitu kemampuan menentukan prioritas, perencanaan, dan pengelolaan hasil. Yang kedua yaitu effective use for real world tools, yaitu penggunaan peralatan secara efektif. Yang ketiga adalah ability to produce relevant high quality products, yaitu kemampuan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Dan fungsi sekolah di era perubahan sosial yang semakin disruptif. Perubahan sosial di negara-negara berkembang termasuk negara Indonesia tercatat begitu dinamis. Termasuk di dalamnya inovasi teknologi digital saat ini, interrelasi pendidikan dengan perubahan sosial. Dalam kajian berbasis keperpustakaan, ini dipusatkan pada 4 subkajian, di mana ditemukan bahwa 1. Perubahan lingkungan menuntut adaptasi di internal masyarakat, sementara pengaruh eksternal menyebabkan diterimanya nilai-nilai dan tata perilaku baru. Yang kedua adalah fungsi pendidikan khususnya pada upaya membentuk perubahan sosial melalui pendidikan dirancang arah perubahan sosial atas dasar prediksi-prediksi ilmiah, sehingga akibatnya bisa diramalkan. Yang ketiga adalah implikasinya, pendidikan melalui pendidiknya bisa menjadi alat kontrol sosial. Yang keempat, terdapat prinsip-prinsip pengajaran baru yang wajib untuk diterapkan pendidik di era transformasi digital saat ini. Itu saya materi bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih.